Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, ketika kita sudah mulai melewati hari Paskah atau juga Jumat Agung khususnya ya, kira-kira apa yang kita rasakan? Adakah sesuatu hal yang berbeda? Atau kita kembali pada rutinitas kita, lalu kemudian ya semua berjalan seperti biasanya otomatis. Ketika misalnya pada Jumat Agung yang lalu kita merasa terharu, katakanlah, karena karya Kristus, kematiannya yang untuk menebus dosa-dosa kita dan demi kita. Lalu kemudian di Paskah kita merasakan sukacita karena merayakan kebangkitan Kristus. Lalu setelah itu, semoga kita masih tetap memelihara semangat itu dalam diri kita, Ibu Saudara. Karena mungkin ada sesuatu hal yang bisa diistilahkan untuk kita-kita ini. Ya, anak-anak Tuhan, pengikut Kristus, tapi mungkin ada satu lagi, yaitu pemikul salib, Ibu Saudara. Ya, kita ini adalah pemikul salib. Ya. Kalau misalnya di masa yang lalu atau di saat Yesus disalibkan, kita bisa melihat betapa dia menderita. Dan dia bersedia menanggung itu semua demi kita. Dan sekarang kita juga sedang memikul salibnya. Ya, masa pandemi, kesulitan lainnya, pergumulan, lalu keterpurukan, macam-macam. Ya, kita sedang memikul salib sebagai seorang anak Tuhan, sehingga kita diminta untuk tetap memancarkan nilai-nilai Kristus itu selagi kita memikul salibnya. Ya. Memikul salib, ya kalau secara harafiah saja itu sudah berat begitu ya. Kalau kita bayangkan salib yang Tuhan Yesus pikul sebelum dia disalibkan gitu. Itu berat sekali. Bayangkan kita harus memikul salib itu sekarang ini. Kita harus merasakan ada beban dalam kehidupan kita. Tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus kan ada bersama-sama dengan kita. Tapi kadangkala karena kita sedang memikul salib, ada sebuah tanggung jawab dan beban, kita kadang-kadang pengen tinggalin gitu. Kita kadang-kadang pengen lepasin aja gitu. Padahal itu adalah sebuah kebanggaan seharusnya untuk kita. Karena di masa yang lalu tuh ada orang-orang yang menyesal akan apa yang mereka lakukan terhadap Kristus yang disalibkan. Lukas pasal 23 ayat 47 dan 48. Ya, Lukas pasal 23 ayat 47 dan 48 sebagai sebuah bagian ketika Tuhan Yesus mati pada saat itu ya di kayu salib. Lalu sudah ada tabir bait Allah terbelah dua dan lain sebagainya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Ya. Ada yang menyesal ketika melihat semua hal, lalu ketika melihat bahwa memang dia adalah anak Allah. Bahwa yang dilakukan oleh mereka adalah sebuah kesalahan besar terhadap Kristus yang disalibkan. Kita yang ada di zaman ini, kita tidak menyesal seperti mereka, tapi kita bisa saja menyesal, Ibu Saudara, ketika kita sebagai pemikul salib Kristus tidak melakukan bagian kita dengan benar. Ketika kita memikul, tapi kita seenaknya saja misalnya, tapi kita kemudian tidak menghargai dia. Atau kita ingin meletakkan beban itu. Ya, kita melakukannya dengan tidak serius, kita melakukannya dengan segala sesuatu yang menurut kita sendiri. Kita bisa menyesal, masih bisa menyesal, Ibu Saudara. Dan jangan sampai. Biarlah kita memikul salib Kristus dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat. Dan kita percaya juga bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita memikul salib itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Kristus untuk segala karya-Mu bagi kami. Khususnya kalau sekarang kami boleh mengemban sebuah tanggung jawab. Kami adalah orang-orang yang Tuhan percayakan untuk memikul salib Kristus. Biarlah kami lakukan itu semua dengan sukacita. Kami tetap semangat, tetap berpengharapan dalam segala sesuatu yang kami lakukan pada saat ini. Walaupun berat, walaupun kami merasakan ada kesukaran, tapi kami percaya semua ini untuk kemuliaan Tuhan,
Engkau yang akan menyempurnakannya bagi kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama dari Ibu Linda Paulus. Tuhan Yesus memberkati. Di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Meski salib itu dicela, dicerca, bagiku tiada tarannya. Anak domba kudus masuk dunia gelap, disalib karena dosa dunia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib